Assalamualaikum, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Siang juga, silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nur Laila, bisa dipanggil Mbak Ella. Baik, perkenalkan nama saya Azfa. Mbak Ella sendiri bisa panggil saya Azfa atau Ibu atau Mbak. Baik, Terserah Mbak Ella. baik Mbak Asfa. Iya, silakan diminum dulu. Ya, terima kasih. Mbak Ella sendiri dari mana ya? Dari Bogor, Tadi kesini naik apa? naik motor. Oh, begitu. Sebelumnya Mbak Ella sendiri tahu saya dari mana? Dari teman, katanya kalau kita mau bercerita tentang konseling seperti ini, bisa ke Mbak Asfa. Baik. Sebelumnya udah pernah konseling? Belum, ini pertama kali saya konseling. Baik. Karena Mbak Ella sendiri belum pernah konseling, jadi di sini saya akan menceritakan sedikit apa itu konseling. Konseling sendiri yaitu pemberian bantuan kepada individu dari seorang ahli yang memang memerlukan bantuan. Tujuan dari konseling ini yaitu untuk menuntaskan permasalahan dari individu tersebut atau sekedar bercerita atau mengobrol dan memberikan solusi. Nah, konseling kali ini tuh yaitu bersifat wawancara, yang artinya kita berdialog. Saya bisa bertanya atau Mbak sendiri yang bertanya kepada saya. Sesi konseling kali ini yaitu 1 kali 45 menit. Saya harap Mbak Ella sendiri bisa menceritakan permasalahannya secara lebih jelas agar saya bisa mengetahui solusi yang tepat untuk permasalahan Anda sendiri. Dan juga Mbak Ella ini tidak perlu khawatir permasalahannya diketahui oleh orang lain karena saya bisa menjamin kerahasiaannya. Sampai di sini ada yang cukup dipahami? Cukup, Bu. Nah, karena sudah cukup dipahami, jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi awalnya gini Bu, saya ada kesulitan dalam pertemanan, dimana saat awal masuk kuliah saya memiliki 2 teman, dengan saya jadi bertiga. Lalu ketika kedatangan teman baru di circle kami, teman saya ini yang berdua lebih nyaman ke teman yang baru masuk ke circle kita. Jadi secara nggak langsung mereka menjauhkan saya, begitu Bu. Lalu selanjutnya mengapa Anda bisa dijauhkan? Sebab saat kami sering bertiga kemana-mana, pembahasan yang selalu dibahas itu kayak skincare, terus kayak masalah make up, terus K-pop juga kayak gitu. Sedangkan saya tuh kalau masalah make up itu kayak ya udah salah tahu aja, tapi kayak nggak mau untuk mencobanya dulu. Terus juga kalau misalnya K-pop saya tahu tapi hanya sekedar tahu, bukan seperti mereka yang fanatik gitu. Terus mereka itu gayanya hedon, sedangkan saya tuh gak bisa Bu dibawa-bawa ke siklus kehidupan hedon seperti itu yang harus setiap minggu tuh hangout kayak gitu. Saya tuh bukan tipikal orang yang suka hangout lah Bu, makanya saya tuh dijauhi oleh mereka. Nah, orang baru itu yang masuk ke circle kita waktu pas di awal itu tuh kriterianya sama sama semua, mirip sama 2 teman saya. Makanya 2 teman saya ini lebih nyaman sama teman baru yang itu. Tapi kok Anda sendiri bisa sih berteman dengan mereka berdua dari awal lumayan lama? Jadi Bu, yang kenapa saya bisa berteman dengan mereka berdua saat semester 1 itu karena saya itu di kelas aktif Bu, sedangkan mereka ini walaupun aktif tapi pemalas. Jadi saya itu sering membantu mereka dalam urusan adanya tugas kuliah, terus yang berbahasan tentang kuliah itu ke saya. Jadi mereka itu dekat sama saya karena bisa
dibantu oleh saya gitu. Nah ketika dibantu itu jadilah gitu ada sering bertemu. Lalu saya sendiri waktu semester 1 itu mengekos Bu. Nah waktu itu di kosan itu juga saya masih sendiri di kosannya, nggak ada temen kosan, makanya terkadang mereka itu menyelesaikan tugasnya sampai nginep di kosan saya. Makin akrab lah saya sama mereka. Nah setelah itu karena saya nggak mau terlihat hanya memiliki circle yang bertiga itu saja, karena saya pun sama orang lain terbuka gitu. Nah akhirnya di kelas pun saya tidak menutup diri untuk mengobrol dengan yang lain, sampai akhirnya saya merasa teman-teman yang di kelas itu juga nyaman gitu untuk diajak bicara gitu, diajak ngobrol. Nah sampai akhirnya saya tuh lupa kalau ada 2 teman saya yang dari awal udah deket duluan gitu sama saya. Terus pas udah saya merasa seperti itu, saya dekat dengan si N ini yang masuk ke circle saya. Nah saat itu juga si N ini bisa masuk ke circle kita gitu Bu. Jadi kenapa saya bisa dekat sama mereka berdua, awal mulanya ya karena mereka itu menyesuaikan juga kepada saya, karena mereka membutuhkan bantuan dari saya seperti itu. Baik, jadi permasalahan dari Mbak Ella sendiri dalam berteman yaitu 2 teman Mbak Ella yang menjauhkan Mbak Ella sendiri karena tidak sefrekuensi oleh mereka, dan juga Mbak Ella sendiri berteman oleh mereka karena ingin mengajak mereka agar tidak malas, agar semangat dalam belajar. Dan juga saat sudah nyaman, tiba-tiba ada orang ketiga yang mengambil alih perhatian mereka dari Mbak Ella, dan juga akhirnya Mbak Ella sendiri dijauhkan oleh mereka. Benar begitu? Iya begitu Mbak. Lalu setelah itu setelah orang ketiga ini masuk ke circle kami, jadi kan kita berempat. Nah ketika kita bersama gitu di satu meja, ketika ada topik saya membahas tentang perkuliahan sama mereka tuh selalu di-cut, terutama sama orang ketiga ini selalu di-cut. Nah di-cutnya itu langsung ke pembahasan di luar kuliah, entah itu dari fashionnya atau dari berita-berita terkini tentang make up dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk saya memberikan semangat belajar dan kuliah kepada mereka itu juga udah gak ada gitu. Terus dengan begitu tapi saya masih berharap bisa berteman. Nah salah satu caranya dengan menabung, karena itu ada ketika saya sendiri suka menabung. Lalu dari salah satu teman bertiga saya ini anaknya hedon, tapi dia ingin memiliki uang simpanan setiap minggunya. Nah kalau disimpan sendiri itu kan selalu habis, jadi dia menanyakan kepada saya apakah bisa menyimpan uang, menabung kepada saya. Lalu saya jawab awal mulanya ya saya jawab iya, karena saya berpikir itu hanya satu orang gitu, masih bisa saya amanah dengan memegang uang tersebut gitu. Tapi di luar itu ternyata satu orang ini berceritalah kepada 2 teman saya yang lain. Pada akhirnya mereka tahu dan ingin juga gitu menabung kepada saya. Karena saya tidak enak hati untuk menolak, akhirnya saya laksanakan gitu, menabung pada saya, teman-teman saya ini yang bertiga. Terus saya berjalan selama 3 bulan lebih. Uangnya pun berjalan lancar, alhamdulillahnya. Saya memang juga di kelas dijadikan bendahara,
Jadi mungkin mereka itu sudah percaya pada saya kalau saya itu amanah gitu dalam memegang uang. Lalu ketika sudah selesai masalah urusan menabung ini, saya tidak mengiyakan kembali keinginan mereka yang ingin menabung kepada saya, karena saya berpikir terlalu berat jika itu dijadikan urusan yang panjang gitu. Nah saya tuh pengen menabung buat diri saya dulu gitu, bukan buat banyak orang gitu. Bukannya saya tidak ingin membantu, tapi sepertinya jika memang mereka ini niat untuk menabung, pasti mereka menyisihkan dan menyimpan uangnya gitu. Lalu saya memberhentikan sesi pertabungan itu. Lalu dengan seiringnya waktu, ketika itu diberhentikan, teman dua saya ini yang awal lebih dominan mengikuti keinginan yang orang ketiga. Jadi mereka itu makin kelihatan malas belajarnya, lebih sering senang dan suka hangoutnya gitu dibandingkan membahas tentang perkuliahan gitu. Makanya saya merasa sudah tidak ada satu frekuensi di dalam circle tersebut. Akhirnya saya membuka diri kepada teman-teman saya di kelas saya. Lalu saya merasa saya juga diperhatikan di kelas gitu. Lalu teman-teman yang saya ini yang bertiga tidak merasa ingin mengajak kembali saya ke dalam circle tersebut, tidak, karena nggak ada kayak seru kayak ngajak gitu, di sini aja ya gitu, atau sinilah gitu, gak ada. Jadi emang udah kayak mereka juga mungkin seneng deh gitu kalau gak ada saya gitu, karena mungkin pemikiran saya tuh yang selalu serius atau gak nyambung ke merekanya juga gitu. Makanya saya pun kadang merasa, awal mulanya tuh saya merasa sedih karena ditinggalkan oleh dua teman saya ini. Tapi saya juga kayak senang gitu bisa berbaur lebih banyak sama teman-teman di kelas saya. Jadi bagaimana perasaan Anda yang sebenarnya? Tadi kan dikatakan bahwa Anda sedih karena dua teman Mbak ini, tapi juga Anda merasa senang. Jadi perasaan yang sebenarnya dari Mbak Ena seperti apa? Jadi saya tuh merasa sedihnya karena saya tidak bisa lagi gitu mengajak mereka ke yang menurut saya baik untuk mereka lakukan gitu. Tapi saya senang bisa keluar dari zona itu, karena saya merasa ketika saya di circle itu pun saya hanya dimanfaatkan oleh mereka. Saya baru tersadarkan bahwa ketika saya gak ada di circle itu, mereka juga ngerasa fun aja, gak ngerasa kehilangan, gak ngerasa ingin mencari gitu. Berarti kan otomatis mereka itu gak peduli sama saya, karena saya gak ngasih gak ngasih impact ke mereka juga gitu. Jadi saya lebih kalau ada yang di luar mereka bisa menghargai saya, ya kenapa enggak gitu. Makanya saya mencoba untuk berbaur sama teman-teman kelas saya. Terus kalau sedihnya karena merasa dihianati aja gitu, karena mereka pun bilangnya waktu pas di awal kita dekat hanya bertiga itu, teman saya yang berdua ini juga gak suka loh sama orang yang ketiga itu loh. Tapi ternyata mereka dekat banget tuh, kayak berarti mereka tuh bohong ya selama ini gitu. Sedihnya tuh karena saya udah merasa dibohongi oleh mereka gitu. Tapi senangnya saya bisa keluar dari zona circle yang menurut saya itu kurang baik gitu.
Apakah Anda akan membiarkan perilaku mereka seperti itu saja kepada Anda? Saya tidak akan membiarkan mereka memperlakukan saya lagi, karena saya berpikir untuk apa saya merasa apa ya eh, pura-pura nyaman dengan mereka, eh, sebatas hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa saya memiliki circle yang wah gitu. Menurut saya lebih baik saya memiliki teman yang biasa saja di luar circle itu, tapi orang-orang di dalamnya bisa menghargai saya, bisa menghargai pendapat saya, dan ketika saya ingin membawa topik pun di apa ya dianggap gitu ada gitu, bukan langsung di-cut seperti di circle yang dulu gitu. Karena saya lebih membuka diri kepada teman-teman saya di kelas. Yang buktinya sekarang saya tuh udah lebih terbuka sama teman-teman kelas yang lain, karena ternyata banyak teman-teman saya di kelas itu yang memperhatikan saya dan menjadikan saya tuh jadi kalau misalkan ada sebuah pertanyaan tuh yang mau nanya dulu juga sekarang nanya ke saya dulu. Terus kalau mengungkapkan pendapat enaknya tuh ke saya gitu kata mereka. Jadi ternyata saya juga di mata teman-teman saya yang lain masih dianggap gitu. Jadi untuk apa saya masih bersama dengan mereka gitu. Makanya saya lebih bukannya menjauh tapi lebih mengurangi aja gitu, bersosialisasi dengan mereka, lebih seringnya ke teman-teman yang lain. Jadi Bu, untuk permasalahan saya ini, apakah apakah sikap saya sudah benar atau masih keliru ya Bu? Menurut saya sendiri, sikap dari Mbak Ella ini sudah cukup benar ya, karena agar tidak lebih sakit hati, jadi lebih baik kita menghindar dari mereka, karena kan mereka juga yang memang tidak menghargai Mbak Ella sendiri. Daripada lebih sakit hati, mending dijauhi dan juga cari teman yang lebih baik dari mereka yang bisa lebih menghargai Mbak Ella. Baik, terima kasih. Baik, jadi apa yang ingin Mbak Ella lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin saya lebih fokus ke diri saya sendiri dulu, terus tidak mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan saya, karena itu pun terjadi awal mulanya sepertinya dari diri saya sendiri yang ingin selalu ada kontribusi banyak untuk orang lain. Uh, jadi untuk kedepannya saya lebih ingin banyak kontribusinya buat diri saya dulu gitu, baru bisa buat orang lain gitu. Keputusan Mbak Ella yang tadi itu sudah cukup benar ya. Anda hebat karena sudah bisa keluar dari zona pertemanan yang memang kurang baik, dan juga ya bisa mengambil keputusan yang cukup tepat. Baik Bu, terima kasih atas pujiannya. Keberhasilan keputusan yang telah tadi kita buat itu tergantung kepada Mbak Ella sendiri, bagaimana Mbak Ella menyikapinya dan melaksanakan keputusan tadi yang kami buat. Baik Bu. Lalu keputusan saya itu kan dari saya sendiri. Jika di pertengahan jalan saya menyerah, itu bagaimana ya Bu? Mungkin kita bisa melakukan sesi konseling yang kedua. Kita bisa atur jadwal untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi bagaimana perasaan Anda setelah berkonsultasi dengan saya?
Saya merasa lega sekali sudah menceritakan cerita ini, karena tidak semua orang bisa memberikan solusi yang mendengarkan gitu, tidak hanya memihak, memandang sebelah mata. Saya juga merasa didengarkan, dihargai gitu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Karena ya sesi konseling kita sudah berakhir, kita cukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih. Eh, karena sesi konseling sudah selesai, saya izin pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi iya.